Indonesia. Zaman dulu, sebelum kemerdekaan, para pemuda memperjuangkan untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan hari ini, saatnya kita memperjuangkan pemikiran masyarakat kita. Adalah Kresno Bramantio, seorang sejarawan dari Universitas Indonesia yang saat ini spesialisasinya adalah sejarah publik. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih sudah Baik. diundang dalam acara ini. Oke, baik Pak. Jadi memang kita melihat bahwasannya sejarah, belajar ilmu sejarah khususnya, itu hanya laku ya Pak ya. Kira-kira ketika adanya hari-hari tertentu, misalkan 17 Agustus, Sumpah Pemuda gitu kan, dan lain-lain besar nasional gitu kan. Nah, menurut Bapak bagaimana sih perkembangan ilmu sejarah itu sendiri gitu Pak? Baik, terima kasih. Perkembangan ilmu sejarah kalau di dunia sih kita bisa lihat ya bagaimana sekarang secara masif dengan adanya teknologi web dan lain sebagainya, kemudian ada media sosial itu semakin marak. Nah, di Indonesia sendiri kalau saya melihat justru sekarang semakin bertambah. Dulu kalau bicara sejarah secara akademik misalnya, orang hanya mengenal Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada di Jogja. Sekarang banyak universitas-universitas di luar Universitas Indonesia dan UGM, ada juga dari Surabaya misalnya, dari UNER, kemudian yang bahkan di luar kota, di luar Jawa seperti di Sulawesi, Unhas dan lain sebagainya, yang sudah menerapkan studi sejarah atau punya kajian ilmu sejarah. Nah, dalam perkembangan terakhir justru saya melihat ini semakin banyak gitu. Kalau dalam masa pandemi ini kan itu semua jadi kelihatan nyata gitu ketika banyak sekali acara-acara webinar ya yang dilakukan secara Zoom meeting, dan itu ada beraneka ragam tema dan diselenggarakan oleh berbagai universitas yang punya program studi sejarah. Tidak hanya UI atau UGM, tapi juga universitas lain yang ada di Jawa, di luar Jawa, dan bahkan ada di daerah-daerah yang sebenarnya semula tidak terpikirkan bahwa mereka punya program studi sejarah. Nah, jadi sekarang itu semakin marak, belum lagi nanti kalau kita lihat bagaimana perkembangan itu di dunia media sosial gitu ya. Dan nanti kita bicara lebih lanjut deh mengenai itu ya, karena ini ada banyak contoh yang bisa saya sampaikan. Nah, Pak, mau nanya juga nih, kenapa ya zaman sekarang tuh sejarah tuh kayak kurang diminati, apalagi terutama di generasi saya, Gen Z, dan baru kayak gaungnya tuh baru terasa saat di hari-hari nasional. Ya, karena mungkin kalau saya boleh blame on something gitu ya, atau menyalahkan sesuatu, mungkin dari segi pengajaran, dari segi kurikulum ya. Sejarah itu dimaknai sebagai tanggal dan peristiwa gitu, sifatnya hafalan gitu ya. Beda dengan misalnya pelajaran sejarah di high school atau di primary school di luar negeri, itu semua dimaknai dengan baik, dan anak-anak siswanya itu belajar sejarah itu benar-benar sungguh-sungguh gitu. Jadi anak-anak kelas 1 SMA itu sudah diajari misalnya dia harus mengenal dalam sejarah itu dikenal sumber primer atau primary resources, itu mereka sudah kenal dari awal mengenai itu, bagaimana mereka melakukan kritik misalnya. Jadi maknanya bukan cuma hari dan tanggal, tapi juga apa yang terjadi dengan peristiwa itu, kenapa peristiwa itu terjadi gitu. Dan dari situ orang bisa belajar supaya peristiwa itu tidak terulang lagi, atau kalau terulang kita punya semacam kebijaksanaan untuk bisa menyelesaikan persoalan itu dengan lebih baik. Nah, tantangan sekarang adalah untuk generasi Z ya, generasi kalian sebetulnya sekarang sudah banyak media atau sudah banyak output dari pengetahuan sejarah yang tidak lagi melulu berdasarkan buku gitu ya. Ada berbagai banyak hal yang bisa disampaikan berkenaan dengan fakta dan peristiwa sejarah, tapi dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang juga bisa dipahami oleh masyarakat atau generasi Z. Satu contoh misalnya, mungkin kenal dengan situs dari Historia ID, Tirto ID, itu kan banyak memuat tentang
tokoh peristiwa sejarah, tapi mereka tidak membahasnya dalam secara akademik yang Iya. orang bacanya udah males gitu ya. Iya. Di situ malah ditulis ada berapa ribu kata dan hanya dibaca dalam 5 menit. atau 7 menit Iya. gitu. Jadi kalau generasi saya suka bercanda ya anak generasi Z tuh mampu bacanya cuma segitu 5 sampai 7 menit. Iya. Sementara kalau kita dulu berjam-jam dengan buku. Artinya apa? Itu sebetulnya kalau buat saya itu adalah pemantik gitu ya. Pengetahuan yang 5 atau 7 menit itu kalau orang generasi muda itu merasa penasaran dengan apa sebetulnya yang ingin terjadi, yang sesungguhnya terjadi pada masa itu, dia akan baca, dia akan cari referensi yang lebih jauh. Saya kira itu. Oke deh. Nah, jadi Pak Kasno ini merupakan salah satu sejarawan publik nih. Nah, Oke. kamu tahu nggak sejarah publik itu apa? Kurang tahu kan? Kurang tahu. Oke. Coba Pak, bisa nggak Ya. dijelaskan Ya, sejarah publik itu sebenarnya kalau saya boleh cerita sedikit ya, itu tumbuh di Amerika pada waktu itu tahun 70-an. Itu karena ilmu sejarah itu sudah dianggap sebagai menara gading. Jadi semua kebenaran sejarah itu milik akademisi. Masyarakat nggak boleh terlibat dan semua cerita mengenai sejarah, mengenai sukses story, mengenai keberhasilan tokoh tertentu dan lain sebagainya. Jarang ada yang membahas mengenai kaum buruh misalnya, bagaimana masyarakat kecil itu berjuang juga untuk eksistensi bangsanya. Nah itu kemudian tumbuh oleh Ray Samuel, salah satu tokohnya yang menyatakan bahwa sejarah adalah juga milik masyarakat. Nah dari situ kemudian mulai berkembang apa yang dinamakan sebagai sejarah publik. Nah, sejarah publik ini singkatnya kemudian tahun 80-90-an itu menyebar ke Eropa, bahkan yang terakhir di Australia. Dan sebetulnya di Indonesia juga tanpa disebut atau dilabeli sebagai sejarah publik, sebetulnya sudah ada produksi-produksi kesejarahan yang sifatnya merupakan merupakan definisi dari sejarah publik itu sendiri. Jadi kalau kita lihat misalnya, kalau saya mau definisikan secara ringkas gitu, jadi sejarah publik adalah sejarah yang dilakukan oleh atau melibatkan masyarakat atau publik yang berada di luar dunia akademik. Ya, jadi begini, kalau di dunia akademik itu kita bikin paper, bikin disertasi, ada tesis, ada skripsi, yang kemudian produk akhirnya masuk ke library, jadi perpustakaan. Yang baca ya mahasiswa aja atau siapapun yang punya kepentingan untuk melihat itu, tidak ke masyarakat. Sementara kalau sejarah publik, pengetahuan sejarah atau peristiwa sejarah itu disampaikan dalam format tertentu kepada masyarakat, kepada publik, bahkan juga publik itu bagian dari yang dijadikan narasumber dalam produksi presentasi sejarah itu, begitu. Jadi sangat menarik Jun ya, di ilmu sejarah yang langsung dibumikan kepada masyarakat gitu Pak. Nah itu kira-kira mengapa demikian Pak, harus kira-kira ilmu sejarah ini harus dibumikan gitu kan? Apakah sepenting apa gitu sejarah publik? Mengapa nih Pak? Ini menjawab pertanyaan pertama tadi bahwa bagaimana sih generasi Z ya, memahami itu. Nah ini sebenarnya produk ini pada saat ini sekarang sejarah publik ini cocok untuk generasi Z. Karena dari situ misalnya saya ambil contoh misalnya. Saya pernah nih dulu dalam satu workshop guru sejarah, itu ada salah satu guru sejarah ibu-ibu wanita nanya kepada saya, gimana sih Pak memberikan pengajaran sejarah kepada siswa saya. Dia itu ibu guru sejarah tapi di STM. Wah, bisa dibayangkan gimana nggak sukanya anak STM dengan sejarah. Bagaimana menarik minat mereka. Lalu saya bilang itu, kalau nggak salah ibu itu di Medan, di Sumatera Utara. Lalu saya bilang, gini Bu, itu kan anak-anak teknik gitu. Jangan dulu dibicarakan mengenai sejarahnya dulu. Ajak aja misalnya anak-anak itu, anak-anak STM yang lebih suka dengan dunia teknik gitu, ke museum yang ada lokomotif tua, lokomotif uap gitu. Nah, udah kirim mereka ke sana, lalu suruh mereka untuk amati itu lokomotif. Apa sih ininya secara teknik, spesifik teknisnya gitu, dari mesinnya, mesin uapnya, bagaimana itu berjalan. Nah, kalau sudah sampai situ, udah jangan dulu singgung soal sejarah. Ketika sampai mereka membuat laporan, baru ditanya, kenapa ada kereta itu di sini, di Sumatera Utara, gitu ya. Lalu bicara lagi mengenai jaringan.
jaringan kereta api kan dibuat kan di Sumatera itu. Untuk apa jaringan itu dibuat? Gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka akhirnya selain belajar mengenai tekniknya juga mereka penasaran kenapa itu, iya kenapa ada di situ tuh kereta gitu, apa namanya, dan ada jaringan di situ, itu kan ada hubungannya dengan perdagangan masa kolonial dan lain sebagainya. Dari situ apa namanya minat itu bisa terpenuhi. Nah sekarang dalam apa namanya kemajuan zaman yang saat ini, media sosial terutama setelah ada perkembangan web 2.0, dulu zaman saya tahun 90-an tuh kalau buka situs itu lama sekali dan kita cuma bisa akses aja, tidak bisa kasih respon. Ya, kalau kita mau tanyakan sesuatu harus lewat email dan itu juga lama sekali gitu dijawabnya. Nah sekarang itu dengan adanya web 2.0 itu kan ada interaktif, ya kan. Kita bisa misalnya share apa yang ada di dalam halaman itu, apakah itu bentuknya dalam bentuk Facebook, Instagram, atau sekarang yang lagi populer TikTok gitu. Kemudian nanti di-reshare lagi. Nah itu kan semakin luas ya ininya jangkauannya dan pemahamannya juga lebih mudah buat generasi Z. Jadi nggak perlu mengerutkan kening atau kalau saya melihat itu seperti saya katakan tadi pemicu untuk tahu lebih banyak apa namanya fakta sejarahnya. Gitu. Jadi memang agak menarik ya tadi kan. Sebenarnya anak teknik bangga gitu kan. Iya, betul. Kenapa? Karena Soekarno sendiri anak teknik TB gitu kan. Iya benar. Jadi Habibie juga kan. Benar. Iya. Nah, terus juga dibandingkan dengan negara maju nih, kira-kira tuh Indonesia tuh udah sejauh mana ya perkembangan sejarahnya? Sejarah publiknya maksudnya. Sejarah publiknya. Oke, baik. Seperti saya tadi sudah singgung, sebetulnya tanpa dilabeli bahwa apakah di Indonesia sudah melakukan apa namanya aplikasi sejarah publik, sebetulnya sudah itu dilakukan. Contohnya misalnya dulu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada satu direktorat namanya Direktorat Sejarah. Ya. Nah di Direktorat Sejarah itu sudah bertahun-tahun sebelum saya memperkenalkan sejarah publik, itu mereka melakukan apa namanya Lasenas. Lasenas itu apa ya judulnya? Saya kok jadi lupa. Jadi satu perjalanan wisata yang mengajak anak-anak SMA ke beberapa daerah tertentu misalnya yang mengandung nilai-nilai sejarah. Yang saya pernah ikut misalnya di Aceh. Jadi ada sebelumnya mereka dikumpulkan dulu dalam Laseda di tingkat daerah. Nah lalu setelah itu mereka dikumpulkan dalam Lasenas. Lasenas ini yang terakhir itu tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah yang saya ikut. Itu mereka ke Aceh. Di Aceh mengunjungi situs-situs bersejarah. Dan tentu juga mereka nanti akan membuat paper, membuat laporan dalam kelompok dan dipresentasikan di situ dan ikut dilombakan dan di situ juga ada workshopnya diperkenalkan beberapa apa namanya pakar sejarah yang akan menjelaskan mengenai peristiwa sejarah apa aja yang ada di Aceh. Kemudian mereka diajak ke makam tokoh-tokoh pahlawan Aceh, ke rumahnya Cuk Nyadin dan lain sebagainya dan itu adalah salah satu bentuk apa namanya sejarah publik yang ada di Indonesia dan banyak lagi sebetulnya di Indonesia sekarang ini yang sebetulnya sudah dilakukan tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari sejarah publik. Oke. Berarti memang perkembangannya udah ada Jul gitu. Tapi kita nggak sadar aja nih. Karena apa namanya? Mungkin itu ya Pak ya. Sejarah publik itu kaitan eratnya dengan teknologi Pak ya. Salah satunya dengan teknologi dan satu lagi yang juga penting dicatat ada hubungannya dengan ilmu komunikasi. Jadi bagaimana itu dikomunikasikan, sejarah ini dikomunikasikan kepada publik dalam kemasan komunikasi yang baik gitu ya, yang mudah dipahami tanpa menghilangkan kaidah-kaidah dalam metode sejarah. Karena kan kalau sejarah itu harus faktual, bukan cuma hearsay atau cuma dengar-dengar atau fakta-fakta yang justru melenceng, tapi benar-benar secara faktual, ada buktinya, ada referensinya dan makanya seringkali dalam produksi apa namanya narasi mengenai peristiwa tertentu dalam format sejarah publik misalnya, walaupun cuma 1000 kata, tapi dia harus mencantumkan referensi. Yang dipakai itu apa? Itu bentuk pertanggungjawaban dari metodologi sejarah yang dia pakai untuk. Jadi nggak usah khawatir bahwa tentang sejarah publik nanti ternyata nggak terlalu ngepop dan faktanya kurang bisa dipercaya tanggung jawabkan.
tetap masih dengan kaidah-kaidah seperti itu. No dokumen no history, Pak. Betul, dokumen history. Oke, Pak, mungkin ada pesan apa buat generasi Z gitu supaya lebih Iya, ini terutama secara di gitu kan. zaman sekarang, apalagi generasi saya tuh kayak kurang tertarik gitu pada sejarah Indonesia. Ya, sebetulnya semua orang itu tidak bisa lepas dari sejarahnya masing-masing gitu ya. Saya seringkali dulu menugaskan kalau ada mata kuliah apa namanya oral history atau sejarah lisan kepada mahasiswa itu nggak disusah-susah suruh bikin apa wawancara tokoh dan segala macam yang kadang-kadang susah mencari narasumbernya. Oh iya betul. Ya kan? Iya. Wawancarai aja Apalagi kalau udah nggak ada ya. ya. Wawancarai orang tua kalian atau nenek kakek kalian pada satu peristiwa tertentu dalam sejarah Indonesia. Misalnya apa namanya waktu tahun 98 apa sih yang terjadi Bapak Ibu gitu cerita wawancara gitu kan. Atau sekarang sih kalau generasi sekarang itu sebetulnya banyak ya yang bisa dilakukan lewat apa namanya sosial media. Karena generasi saya itu kan lebih sukanya pakai Facebook ya. Sekarang kan pakainya Instagram, TikTok dan saya punya akun Instagram hanya untuk mengamati itu. Ternyata banyak yang melakukan itu anak-anak muda sekarang. Nah, satu lagi yang TikTok juga sekarang sudah mulai ada ya. Jadi nggak cuma apa joget-joget dan lain sebagainya, ada beberapa fakta sejarah yang dikemas begitu baik dalam bentuk TikTok ya, kemudian disampaikan dan itu biasanya cepat itu anak-anak generasi Z untuk bisa menangkapnya. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, ada satu produksi yang saya di PPKW Pusat Penelitian Kemasyarakatan Budaya bekerja sama dengan radio KBR membuat satu podcast ya, namanya CLBK. Jadi cerita lama berulang kembali, bukan cinta lama bersemi kembali, cerita lama berulang kembali. Jadi ada beberapa tema yang kita kumpulkan, kalau nggak salah ada 14 tema, mungkin bulan depan kita akan diluncurkan. Itu isinya seperti itu. Jadi kita mengundang sejarawan untuk menulis dengan format yang 1000 sampai 2000 kata. Kemudian nanti diproduksi oleh tim dari KBR itu, di radio itu untuk menjadi satu skenario audio. Ya, nanti lengkap dengan latar belakang suara dan lain sebagainya dan juga lengkap dengan narasumber yang dipanggil untuk bicara 1-2 menit mengenai peristiwa yang dibahas. Ya, misalnya saja salah satunya mengenai banjir misalnya. Banjir kan itu bukan di Jakarta, bukan satu peristiwa baru ya, dari zaman kolonial juga ada. Nah, itu makanya disebut cerita lama berulang kembali karena banjir itu selalu berulang tiap tahun di musim hujan. Nah, itu diungkapkan dalam bentuk podcast dan ini menarik karena seingat saya baru radio ini yang melakukan hal itu. Ya, dulu zaman tahun 90-an itu pernah dalam rangka 50 tahun Indonesia Merdeka itu radio RRI dan TVRI pernah melakukan itu, tapi kemudian hilang. Nah, ini dipelopori oleh KBR. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ada lagi produksi yang sama gitu. Kalau di luar sih udah apa ya istilahnya, udah jamak, udah umum, udah jadi hal yang biasa. Morning news-nya itu mengenai satu peristiwa sejarah, 5-10 menit dan didengarkan oleh generasi muda. Oke deh. Baik ya, menarik sekali ya berbicara dengan Pak Kresno ini, apalagi tentang sejarah publik itu yang kita nggak sadar gitu kan. Ternyata selama ini udah ada gitu, tapi nggak dikembangkan lebih lanjut aja Pak ya. Apalagi di TikTok sekarang FYP-nya ya. Aku jujur salut loh Bapak tahu tentang anak-anak generasi aku nge-share juga sejarah lewat TikTok. Biasanya mereka kayak ngeringkas kayak sejarah gitu. Iya, dari buku aja misalnya, dari awalnya seperti itu. Aku juga kaget di komennya pada suka juga. Baik, mungkin kalau kita bincang ini bisa lama lagi ya. Kita ada waktu nih Pak ya, keadaan berikutnya kalau masuk gitu kan, dan episode berikutnya gitu. Baik, terima kasih Pak Kresno. Terima kasih Pak. Dengan senang hati. Baik, teman-teman, sekian pembicaraan kita dengan Pak Kresno mengenai tentang sejarah publik, dan tunggu episode berikutnya di Melting Pot Community. Sampai jumpa. Jumpa.